Dunia ini kecil sekali. Ini resume saya masih perlu dilihat. Apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya aku tidak tahu. Maaf, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Untuk bertahan hidup di masyarakat, memikirkan diri sendiri itu wajar. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Tenang, aku sudah melupakan masa lalu. Kamu sudah mencapai level supervisor di Dihao. Mengapa masih mencari pekerjaan? Situasi sudah berubah. Daisy telah menyinggung banyak klien besar. Merusak bisnis perusahaan. Akhir-akhir ini ada PHK. Karena itu aku mencari pekerjaan di mana-mana. Mengingat kita sudah bekerja sama lama, bisakah kamu memberiku kesempatan kali ini? Aku akan membantumu soal gaji, aku tidak masalah. Kamu sangat ingin bekerja di perusahaan Mbak Olong. Ya, sebenarnya tidak perlu dikatakan aku akan membantumu. Jika kamu memberikan data klien di Hou ke sini, secara alami akan ada yang mempekerjakanmu, tapi sepertinya ini tidak sesuai dengan aturan industri. Jika sesuai dengan aturan industri, kamu tidak akan dipakai. Maaf, sepertinya kali ini aku tidak bisa membantu. Kenapa buru-buru kamu belum mengisi formulir aplikasi? Kamu tidak ingin mempekerjakan aku, ngapain mengisi formulir? Siapa bilang aku tidak ingin mempekerjakanmu? Jika tadi kamu benar-benar memberikan data klien Dehao kepadaku, aku pasti tidak akan mempekerjakanmu. Jadi sudah dipastikan kamu tidak mengkhianatiku saat itu. Kita akan bekerja sama lagi di masa depan. Bulan ini aku sudah membeli banyak barang, jadi aku memutuskan hanya melihat saja. Langka sekali tiga bersaudara berbelanja bersama. Tolong jangan jadi pelit. Ah, aku berbeda dengan kalian. Barang-barang di toko itu sangat mahal. Wanita perlu berbelanja untuk mengisi energi. Sekali-sekali saja memberi hadiah pada diri sendiri bolehkan. Dia seperti setan, lain kali tidak mau berbelanja denganmu. Ah, sudah, tidak beli, tidak beli. Wah, sepatu ini cantik sekali, ada ukuran 37. Maaf, ukuran 37 hanya tinggal satu. Dan ada tamu yang sedang mencobanya. Kebetulan sekali harus pergi menjenguk. Pacarmu ditangkap polisi. Nona, apa yang ingin kamu katakan? Kamu sudah tahu perbuatan baik yang kamu lakukan. Aku ingatkan sebaiknya kamu menyewa pengacara yang baik untuk pacarmu. Aku pasti akan memberitahunya sampai bangkrut. Apa yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Benar juga kalau semua orang tahu pacarmu seorang narapidana. Sungguh memalukan. Bertemu teman kan? Bagaimana bisa mengenal orang seperti itu? Kakak tahu kamu terlalu polos. Tapi kamu harus bisa membedakan mana manusia mana hantu. Persaudaraan yang mendalam antar saudara perempuan. Kalau pintar sebaiknya segera menghilang, jangan mempermalukan diri sendiri. Nona, ini pita suaramu tidak apa-apakan. Suaramu sangat menusuk telinga. Mau aku perkenalkan dokter untukmu? Apa maumu ingin menakutiku? Hanya karena banyak orang lalu merasa hebat. Kenapa bicaramu begitu? Kami hanya peduli dengan kesehatanmu saja. Betul, tapi ada beberapa orang yang menderita depresi dan gangguan bipolar. Memang sulit ditemukan apakah tekanan hidup di Hong Kong begitu besar. Ya, terutama saat rasa rendah diri muncul. Gejalanya akan keluar seperti dia ini. Tak perlu berdebat panjang dengan ketiga ibu-ibu ini. Caci maki di jalanan hanya akan mempermalukan kita anak muda. Lebih baik hemat tenaga untuk bernyanyi. Tak masalah merasa hebat karena berteriak keras. Ingin membeli sepatu ini? Aku tak muat memakainya. Tapi aku juga tak suka orang lain memakai sepatu semacam ini. Aku memesan semua ukurannya, terima kasih Nona Song. Tak disangka kami bertiga masih kompak sekali. Tiga panah bersatu. Membuat orang itu terdiam karena marah. Masuk ke dalam sana, siapa suruh dia duluan mengusik kita? Pantas saja dia begitu marah. Jangan pernah meremehkan kami tiga bersaudara keluarga Kang. Aku masih ingat waktu kecil kita. Anak gendut di toko kecil di bawah setelah kami bertiga beraksi. Dia sampai ngompol, sudah lama ya kamu masih ingat. Jadi kami bertiga benar-benar tidak mudah diganggu. Tapi orang-orang tadi memang aneh. Meski pakai pakaian kerajaan tetap tak mirip pangeran kalau bukan karena punya uang untuk membayar. Sudah lama kabur memikirkan sepatu yang indah itu. Aku sangat sayang padanya. Benar-benar menyukainya. Adik kecil sudahlah tak bisa dibeli. Anggap saja menghemat uang. Harta berlimpah sulit membeli favorit hati. Jika suka berapapun harganya layak. Ternyata orang yang bangkrut juga bisa menghabiskan banyak uang. Ada orang yang memberinya. Ibu, kamu berikan aku. Sepatu yang mana suka pakailah saja. Mau beli sepatu hadiah dariku tapi aku tak punya uang. Ibu, sekarang kamu cari orang untuk membeli rumah atau mobil. Apapun bisa diberikan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada cuma bicara sembarangan. Maaf, bicara sembarangan. Begini, bawa semua ini ke kamarku. Ayo bawa semuanya. Hei, sudahlah. Zenan, ada apa kamu mencariku malam-malam begini? Kamu janji hari apa mau datang untuk wawancara?
Aku ingin memberitahu rekan kerjaku dulu. Pergi ke perusahaanmu untuk wawancara. Aku tidak bilang aku akan pergi. Bukankah kamu bilang sudah memutuskan? Ibu mertua berkata pada hari itu, bahwa kamu sangat ingin bekerja di perusahaanku. Maafkan aku Zenan. Aku pikir aku harus mempertimbangkannya lagi. Boleh aku telepon kamu nanti? Maaf ya, sampai jumpa. Bu, apa yang sudah ibu lakukan lagi? Oh, begini ceritanya. Hari itu kamu sedang sibuk jadi aku mengangkat teleponnya. Lalu aku langsung menyetujuinya atas namamu. Bagaimana bisa? Aku melakukannya demi kebaikanmu. Hei, sekarang ada pekerjaan bagus menantimu. Kenapa kamu tidak mau? Kamu selalu membuat keputusan seenaknya untuk orang lain. Kalau aku tidak mendorongnya sedikit, dia akan terus berada di tempat yang sama seumur hidupnya. Aku tidak ingin melakukan pekerjaan itu, urusan aku, biarkan aku sendiri yang memutuskan, oke? Ada orang yang membantu kamu mencarikan suami, bahkan menyiapkan tandu dan mahar, tapi kamu tidak mau menikah, dasar bodoh. Jika kamu merasa aku merugikanmu, maka jangan pergi. Anggap saja aku terlalu banyak ikut campur menyetujui atas namamu. Aku akan minta maaf padanya. Bu, berikan aku nomor telepon Hizhenan. Adik kedua dengarkan kata-kata ibu. Kamu sudah menyetujuinya, coba dululah. Anak-anak di seluruh dunia itu sama saja, tidak memahami penderitaan orang tua mereka. Orang baik sulit dilakukan. Taihe, sungguh memalukan, guru tidak ada di rumah. Pekerjaan kasar di rumah harus kamu lakukan lagi. Harusnya aku yang malu sering merepotkan kalian. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang ingin mengambil alih rumah itu? Sudah selesai? Oh, minggu lalu penyewanya sudah pindah. Aku sudah memanggil tukang renovasi untuk merapikannya. Aku pikir aku akan mengganggu kalian beberapa hari lagi sebelum pindah kembali. Setelah itu kamu bisa tinggal bersama adikmu. Ya, sudah setahun tidak bertemu dengannya. Entah apakah anak itu sudah bertambah gemuk atau belum. Sebenarnya meskipun adikmu tidak tinggal bersamamu, rumah itu tetap harus diambil alih. Seorang pria seharusnya punya rumah agar lebih pantas. Rumah itu terlalu kecil, mana bisa disebut rumah. Kalau kamu tidak aktif sedikit, pasti tidak akan ada kesempatan. Selama bertahun-tahun semua orang tahu perasaanmu terhadap adik kecil. Sekarang ada kesempatan lagi, kenapa kamu tidak lebih aktif? Aku tahu aku tidak bisa, Bu Guru, tenang saja. Aku tidak akan lagi berpikir macam-macam. Aku mengerti. Wanita yang sudah menikah memang berbeda. Jangan salah paham, aku tidak pernah keberatan. Jangan bohong padaku. Kalau bukan, kenapa sudah lama tidak mengungkapkan perasaan padanya? Ya, pasti bilang pun tidak akan ada hasilnya. Lebih baik tidak bilang. Kamu belum mencoba, bagaimana kamu tahu tidak bisa? Aku tahu seberapapun aku berusaha, aku tidak bisa memberikan yang Yasi inginkan. Aku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tidak bisa dibandingkan dengan siapa? Ah, tidak, aku hanya bicara saja. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku akan ke dapur dulu untuk menaruh barang. Taihe, aku melihatmu tumbuh besar, kalau kamu bohong aku langsung tahu. Sekarang tidak menghormati Bu Guru lagi. Apakah tidak mau jujur padaku? Orang itu adalah He Feng, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya?